Hai, sobat trader semua. Hari ini gue bakal coba kasih tahu ke teman-teman semua ya trading gua yang ketiga, empat, yang keempat. Nah, kira-kira di live trading gua yang keempat ini hasilnya bagus atau enggak? Ya, gue ingatkan buat teman-teman semua yang belum pernah trading futures ya, bahwa resiko untuk futures itu besar, ya bisa kena margin call. Nah, jadi teman-teman itu pastikan pakai uang dingin. Oke, buat teman-teman yang ingin mengikuti live trading gua supaya mungkin kalau terjadi hal seperti ini harus ngapain ya? Kita tahu gitu ya. Nah, penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi gua akan share screen ke teman-teman semua. eh apa namanya tradingan gua hari ini. Gue menggunakan salah satu gua akan menggunakan salah satu trading tools yaitu MEFX ya. Jadi instrumen gua akan pakai MEFX. MEFX atau Monex ini adalah aplikasi trading yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Ya. Jadi sebenarnya dari segi legalitas dia udah cukup. Oke. Nah, sekarang gua pengen trading nih. Gue lihat di gold. Kalau kita lihat di kurva 4 jam, apa yang terjadi? Di sini rata-rata kurvanya dia cenderung turun. Kamu bisa lihat ya. Tanpa kamu garis pun itu kamu juga udah bisa lihat bahwa memang kurvanya dia cenderung turun ya. Saat kamu garis tarik aja misalkan dari sini deh. Oke, oke, kita tarik lagi dari sini. Tuh kan suka begini guys. Oke. Nah, di sini seharusnya sih ya berdasarkan data dia harusnya naik dulu ya, sampai sini dia akan turun lagi kecuali nanti akan ada perubahan. Sebenarnya kalau kamu trading dalam jangka panjang itu baiknya akan naik ya, ambil trading naik terus dia turun lagi ya. Kalau misalkan ada beberapa orang yang mau tradingnya searah, misalkan lagi downtrend ya, dia nunggunya momentum pada saat dia di sini atau di sini baru dia akan pasang posisi. Oke. Kalau gua nggak peduli mau reverse mau nggak, hajar aja. Tapi di sini sebenarnya lo harus pasang posisinya untuk yang buy. Tapi kita lihat di 30 menit. Faktanya di 30 menit eh, kita bisa lihat cenderung dia tetap turun ya. Tapi kita lihat semestinya kalau kita menggunakan ini Bollinger Band dengan settingan 22, ini sudah keluar garis. Kalau sudah keluar garis begini, dia harusnya turun dulu ke sini. Entah dia mau bikin naik dulu, nanti ujung-ujungnya naik, tapi harusnya dia turun dulu baru dia naik. Seharusnya begitu, ya. Ada juga yang memang kadang-kadang kurvanya udah kayak begini, dia ambil saja langsung naik ke atas. Nah, untuk penentunya biasanya gue menggunakan 1 menit. Nah, ketika gue melihat 1 menit, dia cenderung menuju naik nih. Dia sempat turun-turun-turun, tapi dia cenderung mau naik. Apa yang akan gue lakukan? Coba, ada yang bisa tahu? Oke? Ada yang bisa kasih ide? Ini bakal seperti apa? Oke, jadi gue akan pasang posisi, sebentar, gue akan pasang posisi ke bawah, ya. Jadi gue di 30 menit, gue akan pasang di sini nih. TP-nya di 1943,92. 1943,92. 1943 ya. Sini 1943, sebentar dirubah dulu. 1943, sebentar, 1943. 19, sebentar guys nih ya, suka-suka keluar beginian nih. 1943. 1943. Oke ya, di sini kita pasang. Bentar. Oh, ini ke Australian dollar sih. Orang tadi gold kok. 1943. Oke.
Ya, kita bisa lihat ya di sini. $5 ya. Kita lihat nih, apakah tepat atau enggak. Kita lihat dulu dari kurva 1 menit gimana. Di sini masih naik nih, tapi gue yakin akan cenderung turun setelah ini. Oke, gue akan pasang posisi. Kenapa stop loss nggak gue pasang? Karena gue akan tetap mengawasi sampai ke depannya juga akan ngawasin. Oke, kita lihat. Gue pasang. Langsung, wait. Tunggu momennya dia ada pembalikan sebentar. Tunggu dia ada pembalikan sebentar. Ya, karena ini lagi cenderung naik. Kita lihat. Oke, wait. Kita agak serem nih kalau pasang posisi sebaliknya. Ya, tunggu sebentar. Karena dia tiba-tiba kencang nih guys ya. Kalau di sini, ya kita nggak bisa langsung gaspol. Walaupun di 30 menit sebenarnya kalau kamu lihat di Bollinger Band, dia akan cenderung untuk turun ya. Dia akan cenderung untuk turun. Kita lihat di sini. Oke, kamu perhatiin ya di sini ya tuh. Dia akan cenderung untuk turun setelah ini. We'll see. Tunggu pas dia pembalikan dikit baru kita hajar. Wait. Harus sabar guys. Karena kita nggak mau bikin kesalahan. Oke, baru kita tembak nih. Siap-siap. Saya dia balik turun dulu guys. Sebelum dia all in ke atas. Wait. Oke. Wait. Oke. Now. Oke. Now. Masuk. Itu. Oke. Nanti kita lihat ya hasilnya bakal seperti apa. Nanti gua akan update juga ke teman-teman semua. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Oke. Sampai jumpa nanti. Oke, jadi tadi udah dapat hasilnya juga kan. Nah, hasilnya itu gua profit sekitar $2 sekian. Ya, itu udah bagus dengan settingan gua awal 0,01 ya. Jadi untuk lotnya 0,01 itu bukan 0,1 atau 1 lot gitu. Tapi ini udah cukup bagus dengan lot sekian gue bisa dapat $2. But again, pembelajarannya apa di sini? Pembelajarannya adalah seperti yang tadi gue udah ungkapkan di video tadi waktu gue trading. Jadi kalau kita mau trading, kita lihat dulu dari time frame panjang, time frame 4 jam dulu. 4 jam arahnya kemana? Oh, dia misalkan fokusnya dia ke bawah ya, downtrend. Tapi memang dia harus lewatin naik dulu. Nah, kalau terjadi seperti itu, kamu lihat lagi kurvanya di jangka yang lebih pendek, 30 menit. Oh, 30 menit arahnya kemana nih? Oh, dia kayaknya turun dulu nih. Ya, atau mungkin ya turun dulu misalkan. Oh, ya udah tinggal pasang di turun itu. Ya, misalkan lu mau time frame-nya pendek. Nah, kalau misalkan mau time frame lo panjang, lu dari H4 udah pasang posisi. Tapi lu misalkan mau pendek, ya udah time frame pendek, lu pasang posisi di pada saat itu. Nah, itu yang gue lakuin gitu. Tapi sebelum gue pasang posisi juga, gue perhatiin di kurva 1 menit. 1 menit itu kita lihat arahnya dia rata-rata kemana nih? Oh, ke atas nih. Tapi dia kayaknya ke atas dia nggak kuat banget nih untuk terus-terusan begini. Pasti dia akan ujung-ujungnya ke bawah. Karena kan memang kalau lo lihat dari trennya secara garis besar, dia akan turun. Ya udah, lo pasang turun aja. Nah, ketika lo udah pasang turun, terus juga momentumnya udah mulai, oh ini kayaknya udah mau menjelang turun, sikat. Nah, itu yang gue lakuin. Dan gue tunggu memang nggak sebentar ya, itu berjam-jam ya. Pada saat itu gue nggak pasang stop loss karena sebenarnya gue awasin gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai stop loss, ya kalian harus coba awasin ya. Pastiin itu tetap masih aman dan di kadar batas yang kamu masih bisa terima. Akhirnya gue profit. Mudah-mudahan pembelajaran video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menonton sekarang. Buat kamu semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi atau trading di aplikasi MEFX atau Monex, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di sini atau di atas layar di sini. Nah, apabila setelah ini kamu juga termotivasi untuk mulai berinvestasi
Ya, dan kamu juga share ke teman-teman kamu yang lain. Kamu coba share aja di sosial media kamu. Misalkan di Telegram, mungkin juga di WhatsApp, mungkin juga di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Sampai jumpa.